Sobatku, masih ingat kan era dimana banyak banget bisnis kuliner artis jadi tren? Kayaknya hampir semua ertong ibu kota punya bisnis makanan atau minuman dengan nama mereka masing-masing deh. Ada yang beneran enak banget, tapi ada juga yang cuma aji mumpung aja. Akhirnya nggak sedikit tuh yang sekarang udah tutup. Duh. Eits, tapi ada nih, salah satu pelopor donat artis yang baru banget buka beberapa minggu lalu. Dan cuannya langsung cetar loh. Yes, Gimme Donuts-nya Mbak Usi, artis sekaligus penyanyi yang hobi masak segala makanan. Hai cuan bos, sekarang lagi ada di depannya Gimme Donat yang ada di Gandaria City. Pasti penasaran donat apa sih yang lagi aku jual karena ini baru banget, baru sekitar berapa minggu aja. Langsung aja kita lihat Gimme Donuts, let's go, cuan 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 bos. Jangan bayangin toko kue seheboh ini tuh udah buka bertahun-tahun ya bos. Toko ini tuh baru buka 3 November kemarin. Tapi ruamenya udah kayak karnaval 17-an bos. Di jam-jam tertentu antriannya bisa sampai mengular. Kuncinya ya jelas bos, the power of sosmed. Bikin konten seru kayak gini nih, buat narik orang untuk datang dan akhirnya beli deh. Cuan gak sekedar datang gitu aja karena jual nama besar ya bos, tapi karena kreativitas yang digaspol buat bikin aneka promo di sosial media. Tapi bos, Mbak Usi tetap ngandelin marketing yang paling jujur. Yes, word of mouth. Gak cuma pecinta donat yang merapat, tapi para bunda-bunda yang lagi diet pada melipir dengan senang hati. Kalau aku tuh percaya dengan marketing mulut ke mulut. Jadi kalau misalnya enak, kita akan menyampaikan enak lagi ke orang lain. Makanya aku selalu wanti-wanti, hati-hati banget. Kita harus yang bagus, terus penampilannya rasanya juga. Karena dari mulut-mulut itu yang paling works untuk marketing kalau menurut aku. Buat membangun bisnisnya ini, Mbak Usi berkolaborasi dengan beberapa bestie loh. So, meskipun banyak kepala, tapi nggak ada tuh kata drama dalam sistem bisnisnya. Asyiknya nih, di sela waktunya yang kosong, Mbak Usi bakal setia nemenin customer yang pengen jajal donat gemoynya ini. Bonusnya, bisa selfie bareng artis deh. Tapi Mbak, emang ide dari mana sih? Kok ujuk-ujuk buka usaha donat yang unyu-unyu begini? Karena sejujurnya aku tuh suka banget donat yang kentang. Donat pasar itu loh, yang di rumah juga suka bikin. Mbak tuh yang digoreng gitu kan. Cuman memang kalau kita hanya ngejual donat kentang yang standar gitu, kayak gula gitu ya kan kayaknya udah banyak banget di pasar-pasar juga banyak banget. Nah, jadi aku berpikir sama teman-teman tim yang lain, owner-owner lain, gimana caranya kita menjual donat dari bahan kentang, tapi looknya itu kayak donat-donat hotel, namanya tuh artisan kan. Cucok deh, sekarang setiap hari ribuan donat mereka produksi. Terus didistribusikan deh ke outletnya di kawasan Mall Gandaria City. Bahan yang digunakan jelas yang terbaik ya, mulai dari kentang, tepung terigu, gula, sampai susu. Nah, karena nggak pakai bahan pengawet, si donat kentang ini cuma tahan 3-4 harian. Jadi kudu cepet-cepet dimakan ya bos. Biasanya kan kalau donat-donat macam kayak gini dari tepung tok. Nah ini kita dari kentang gitu. Jadi itu yang membedakan mungkin sama kompetitor-kompetitor lainnya. Kalau orang udah nyobain Gimme ini, pasti rasanya tuh nggak yang manis banget. Jadi bukan yang kayak penampakannya yang wah manis banget. Itu rasanya nggak terlalu manis banget. Karena aku memang dari awal pengen dari kentang, less sugar, dan penampilannya itu yang artisanal gitu. Jadi orang pas ngeliat pertamanya juga wah ini donatnya bagus banget gitu. Bos, gak mentang-mentang yang bikinnya artis, bisnis langsung jadi segede ini ya. Awalnya, ibu cantik ini mengawalinya dengan bisnis kuliner yang dulu sempat viral. Tapi sayang, pandemi melanda. Bisnis Mbak Usi pun gulung tikar. Kan sebelumnya aku juga pernah punya restoran, ada Lurik tuh di Campville, terus ada restoran mie, sama satu lagi Bakul Usi. Nah pas pandemi, 6 bulan pas pandemi itu tutup semua, bangkrut ya. Si restoran-restoran ketiga itu. Terus aku tuh sempat yang trauma gitu nggak mau bisnis kuliner lagi. Sampai akhirnya kemarin ini cuma 3 bulan kayaknya 3 bulanan persiapannya punya ide bikin donat.
Nah, kalau yang ini pelan-pelan tapi pasti ya, Bos. Psst, Mbak Usi, jadi penasaran nih. Emang secuan apa sih bisnis donat kentangnya ini? Oh, kalau dalam sehari ya 1000-an lah. Ahai, asik banget dong. Cuan datang dari bisnis seumur jagung. Hihihi. Omset Gimme Donuts aja udah gede banget. Kalau kita hitung-hitung nih dari harga jual termurah yaitu 18.000 dan rata-rata terjual 1.000 pieces dalam sehari. 18 jutaan per hari masuk kantong, Bos. Belum lagi dikali 30 hari. Wah, secuan itu cuannya, Bos. Hihi. Yuk mari kita ikuti suksesnya Mbak Usi. Biar kecipratan cuannya. Terima kasih, thank you, thank you, thank you. So, cuan bos, jadi kalau kita mau berbisnis itu harus punya ciri khas. Biar apa yang lagi kita usahakan yang kita jual itu berbeda dengan tempat-tempat lainnya. Kalau dari aku, pertama itu tadi ciri khas, kita harus fokus dan kita lebih memantapkan lagi, memperluas lagi marketingnya dari segala sisi. Insya Allah mantul. Jangan lupa cuan bos, cuan, 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 cuan. Aduh bos, kusut banget mukanya. Pasti lagi pusing nih, mikirin cuan ya? Udah deh, mending healing-healing aja dulu. Aduh hai deh, kalau bisa healing sambil menikmati alam. Mau ke New Zealand, tapi cuan belum cukup nih buat kesana. Gak usah manyun bos. Orang sih menyebut lokasi ini New Zealand versi kearifan lokal. Tapi emang udaranya seger banget, oksigennya melimpah ruah nih. Hihi. Cuma modal kandang dan alam. Penasaran ini di mana? Halo bos, kalian mau liburan ala-ala New Zealand? Di sini ada loh yang versi lokal. Kalian bisa berinteraksi langsung dengan domba, sapi, dan hewan-hewan lainnya. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Berlokasi di daerah Banyumas, Jawa Tengah, Edu Wisata ini menawarkan konsep wisata aktivitas peternakan yang hewan dilepas di area seluas 11 hektar nih bos. Kita mengadaptasi konsep di New Zealand sendiri itu. Jadi untuk alam terbuka dengan minim pembangunan yang bisa dilihat sendiri. Jadi dulu kita mulai awal dari farm ya, peternakan domba. Jadi lahan di sini kita untuk pemanfaatan pengembalaan. Nah, melihat dari itu kita meningkat menjadi sebuah wisata. Yes, jadi nggak salah deh kalau kesini salah satunya ikonnya adalah si domba-domba ini. Ada puluhan domba yang dilepas di sini dan rata-rata adalah domba betina yang tidak terlalu agresif. Kerennya nih, di sini pengunjung bisa menyentuh langsung dan memberi makan si domba-domba ini, bos. Berasa domba milik sendiri ya. Gak hanya domba, di sini juga ada unggas. Ada burung dara yang suka berkelompok dan membentuk pola saat terbang. Pokoknya bikin betah lama-lama di sini. Pengunjung juga bisa memberi jagung kering untuk si burung dara. Lanjut lagi nih, bos. Masih ada unggas lain seperti bebek dan ayam hias yang ada di kandang. Bosan main sama unggas? Kita cus ke kolam ikan koi nih bos. Si kecil pasti happy banget lihat ikan yang bergerombol datang saat mau diberi makan. Wow, seru ya. Cuma dengan tiket masuk Rp20.000 aja, ini mah total beneran bikin happy. Kalau khusus pengunjung dari lokal sih, jadi lingkungan Banyumas, Cilacap, Kebumen. Tapi makin kesini dari luar kota, untuk Jogja, Jakarta juga banyak. Untuk menjaga kesehatan hewannya, setiap bulan hewan-hewan di sini selalu diperiksa kesehatannya dan kebersihan kandangnya pun selalu diperhatikan, bos. Kalau untuk rekan-rekan dari di sini animal caretaker ya, itu sebelum kita beroperasi, sebelumnya dulu kita sudah mengadakan training. Jadi training tentang perawatan hewan, tentang kesehatan hewan, pembersihan kandang. Ramah anak banget ya tempatnya. Siapa sih yang punya anak gak mau ngajak ke sini? Makanya pihak pengelola aktif banget lempar promosi ke sekolah-sekolah dan media sosial. Sementara untuk menggait pengunjung kami ada marketing, jadi speeding ke sekolah-sekolah
kami tawarkan paket-paket yang sudah ada seperti ke TK, SD, SMP gitu. Selain itu, kami juga jalan di sosial media. Salah satu kegiatan yang ditawarkan oleh pengelola di sini untuk anak-anak adalah memerah susu sapi. Oke bos, selain kita bisa memberikan makan kepada domba, kita juga bisa belajar memerah susu sapi. Nah, paket memerah susu sapi ini kita adakan untuk anak-anak usia sekolah seperti TK, SD, dan SMP. Dari penawaran paket ini, doi bisa menerima kunjungan sekitar 2-4 sekolah dalam sebulan. Jadi penasaran, secuan apa sih bisnis eduwisata ini? Kurang lebih dan rata-rata itu sekitaran 4.000 pengunjung. Wadidaw, 4.000-an orang dalam sebulan datang ke eduwisata ini, bos. Yuhu, cuan mengucur dengan konsep wisata alam terbuka gini, bos. Tapi tetap ya, dari omset yang ada, pihak pengelola kudu bayar sewa lahan ke pemerintah setempat. Yes, ini bukan lahan milik pribadi, bos. Tapi namanya bisnis pasti ada kendalanya. Salah satunya nih, bos, akses jalan yang terbatas. Akses ya yang menjadi masalah utama kami, karena bis besar di sini tidak bisa naik ke atas dan itu sempat membuat kami pesimis. Tapi ada jalan keluar. Kalau ada pengunjung menggunakan bis besar, kita bekerja sama dengan angkutan-angkutan pedesaan sekitar gitu. Namanya bisnis, mau lokasi kecil atau jauh, selama kita bisa cari solusi, cuan pasti ngalir terus nih, bos. Jangan nyerah pantang mundur ya, bos. Oke bos, kalau kalian ingin ngembangin usaha di bidang pariwisata, kalian tidak perlu banyak modal. Kalian bisa memanfaatkan alam yang ada. Yang penting, cuan bos. Siapa sih yang gak kenal kuliner Nusantara yang satu ini? Yap, nasi goreng. Dikenal sebagai makanan khas Indonesia, nasi goreng udah familiar banget dengan lidah netizen Indonesia. Dengan rasanya yang khas, nasi goreng banyak menjadi makanan favorit warga plus 62. Eits, melihat potensi ini, Bu Sultan Andara nggak tinggal diam, nggak puas dengan puluhan bisnis yang udah dimilikinya. Mamah Gigi membuka usaha kuliner nasi goreng gerobakan nih, bos. Meskipun udah tajir melintir, doi tahu banget makanan khas Indonesia ini punya banyak penggemar. Udah pasti pangsa pasar cuannya besar ya, bos. Ya sebenarnya awalnya sih karena memang ayahku pastinya suka banget makan. Terus ini salah satu nasi goreng yang aku suka. Kebetulan kenal juga sama yang punya gitu. Jadi memang dari awalnya dari gerobak banget, dari usaha kecil. Terus waktu itu ngobrol-ngobrol sama Raffi, ya kenapa nggak kita bikin jadi usaha bareng aja gitu. Wah, salut deh. Ya, namanya juga masih ada darah Minang, jadi jiwa dagangnya kuat banget ya, bos. Karena memiliki darah Minang, membuat Mamah Gigi memilih jualan nasi goreng yang bercita rasa khas Minang nih, bos. Kerennya nih, bos, Mamah Gigi turun langsung loh ngurusin bisnis barunya ini. Bahkan ikutan uji coba rasa nasi gorengnya, biar kualitas rasanya bisa tetap terjaga. Ya ini yang dijalanin aja yang udah ada dulu, dijalanin dengan baik. Kita kembangin sama-sama, bisa lebih besar lagi insya Allah, lebih banyak bawa berkah buat orang lain juga pastinya insya Allah. Sesuai dengan selera aku sih pasti ada gitu, tambahin ini, tambahin itu. Dan kebetulan kita baru banget buka, jadi memang belum banyak menunya, cuma 2, cuman ada topping-toppingnya. Tapi secara rasa sih kurang lebih aku minta lebih gini, lebih gitu sih ada sih. Kita kan R&D bareng lagi semuanya. Ada 2 menu nasi goreng di sini, nasi goreng rendang dan nasi goreng upiak. Buat yang lidahnya suka banget rasa pedas, bisa banget nih nyobain nasi goreng upiak.
Start dari harga 27.000, udah bisa bikin perut kenyang ya bos. Terletak di pinggir jalan kawasan Andara, nasi goreng gerobakannya langsung menarik perhatian warga sekitar yang penasaran sama cita rasa nasi gorengnya Mamah Gigi. Kalau tahu nasi goreng ini sebelumnya tadi pagi saya lewat sini terus ada tenda ini di Andara. Jadi pengen malamnya tuh makan ini gitu. Kebetulan ada dia jadi ngajak teman saya. Suka banget sih nasi gorengnya karena pedesnya nggak terlalu pedes, terus rendangnya juga enak, rasa banget. Enak sih buat gue dan harganya juga nggak terlalu mahal sih. Mantap ya bos. Meskipun Mamah Gigi dan tim merasa senang sama respon pembeli, nggak bikin doi langsung puas nih. Mamah Gigi masih pengen ngembangin lagi usaha nasi gorengnya ini bos. Selain itu, Mamah Gigi juga menyadari semakin doi banyak memiliki bisnis, maka akan banyak juga masalah yang akan dihadapinya. Wah, semangat ya mamahnya Cipung. Jadi menurut aku tuh perjalanan ya gitu. Kadang-kadang kita memaknai bukan endingnya apa, tapi perjalanannya seperti apa gitu. Di usia 35 tahun, Mamah Gigi sudah memiliki puluhan bisnis bos. Istilahnya nih BUMN alias Badan Usaha Milik Nagita. Mulai dari bisnis kuliner, fashion dan kosmetik, hingga memiliki bisnis hotel di Bali yang menjadi bisnis keluarga. Gak heran ya bos, kalau Mamah Gigi punya banyak PNS alias pegawai Nagita Slavina. Kuliner ada beberapa lah gitu. Tapi ya semuanya menurut aku tuh kadang-kadang orang suka salah kaprah, kayaknya banyak bisnis jadi tambah kaya, tapi kadang-kadang sebenarnya tambah bisnis itu tambah masalah, tambah ya maksudnya tambah belum tentu juga gitu. Wadaw, pantesan aja tajir melintir ya bos. Belum lagi bisnisnya bareng Raffi yang juga banyak mendulang cuan. Gurita bisnis kuliner Mamah Gigi dan Raffi makin melebar. Kerennya bos, Sultan Andara ini berinvestasi di warung bebek asap kaki 5 loh, mengangkat level UMKM nih namanya. Catat ya bosku, jangan pernah merasa puas sama apa yang udah kita punya. Selalu berusaha mengembangkan bisnis yang udah ada, agar kita bisa hidup seperti keluarga Sultan Andara. Dan yang penting, cuan bos. Harga cabai lagi pedas banget nih bos, sampai Rp100.000 per kilogram. Bikin panas dingin ngatur uang belanja, nggak cuma bikin puyeng ibu-ibu, tapi juga pedagang makanan. Soalnya cabai udah nggak bisa dipisahin dari masakan Nusantara, wajib kudu ada, nggak nendang kalau nggak pedas bos. Saking doyannya sama yang pedas-pedas, pada berlomba-lomba nih bikin sambal racikan buat dijual. Semakin banyak yang cocok, semakin pedas cuannya. Salah satunya sambal legend satu ini nih. Emang sih, ibu yang satu ini tuh Wonder Woman banget. Bisnisnya menggurita, keluarganya bahagia. Ayo kalau mau lihat ke dalam, ikut Bu Rudi. Saya tunjukkan produknya UMKM bagus-bagus semua. Packagingnya tidak kalah dengan orang lain. Tuh lihat Bu Rudi. Yes, Bu Lani yang lebih dikenal dengan nama beken Bu Rudi udah lama jadi divanya sambal. Resep racikan pengusaha wanita lulusan SD ini jadi kesayangan semua kalangan, termasuk artis dan para pejabat di seluruh Nusantara. Salah satunya Pak SBY. Presiden Indonesia ke-6 yang memang asli Jawa Timur. Hihihi. Cuma terkesan sekali. Bapak bilang apa? Masakannya dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Itu membuat saya senang sekali, bangga sekali. Siapa yang sangka bos, kerajaan sambal yang dibangun Bu Lani ini berawal dari aksi spontannya masak sambal dan udang, hasil pancingan sang suami tercinta. Ternyata sambal ini langsung digilai teman-temannya yang terus berlanjut jadi orderan tetap yang makin berlipat. Pertama kan cuma lombok 1 kilo, bahan-bahan cuma sedikit, order-order teman-teman, 5 bungkus, 10 bungkus gitu aja kah. Sambalnya Bu Lani emang istimewa, sengatan pedas berpadu dengan udang goreng keringnya jos banget.
Tapi nggak cuma sambel loh, di 6 cabang Depot Bu Rudi, varian menunya banyak banget. Mulai dari jajanan, gorengan, sampai aneka macam makanan berat ada di sini. Bos, sini. Bulan itu tiap hari masih turun dapur sendiri loh. Kita intip yuk aksi kocaknya kalau lagi ngulek sambal. Haha, gemes banget sih Bu. Inilah ciri khasnya Bu Rudi ya, nyambel sampai megal-megal ya. Dan semuanya serba fresh, lombok, tomat, dan setiap pembelian satu cobek kita sambel satu. Enggak, langsung sekalian kita sambel. Inilah rahasianya Bu Rudi. Yes, semua bahan yang dipakai kudu fresh bos. Cabe, tomat, dan semua bumbu lainnya dibeli baru tiap hari. 200-an kilogram cabe ludes tiap harinya bos. Cabe murah atau mahal gak jadi halangan. Cabai mahal, paling ukurannya aku kurangi sedikit gitu. Buat penggila sambal Bu Rudi, pasti udah akrab sama sambal siap saji dalam botol ini. Bisa tahan sebulan di suhu ruangan, pas banget dibawa jalan kemana-mana. Harganya mulai dari 25 sampai 28 ribuan aja. Uniknya, kode warna kemasannya merah, kuning, dan hijau ini terinspirasi warna lampu lalu lintas. Haha, ada-ada aja Bu. Pertama cuma ini kok. Kenapa bisa jadi 3? Karena terus peluang-peluang itu dimanfaatkan. Jangan menyerah. Pokoknya ada cuan, kejarlah sampai cuannya akeh. Pokoknya hidup cuan ya Bu. Serunya lagi, Bu Lani nggak mau tuh cuan sendirian. Waktu toko pusat oleh-oleh miliknya buka tahun lalu, ia gandeng tuh 800-an UMKM bos. Ini dulu rencana aku mau bikin hotel. Tapi setelah mendengar instruksi pemerintah, tingkatkan UMKM, bantu UMKM, akhirnya pikiran saya berubah. Apa salahnya ya kita lebih bangga kalau bisa menolong orang. Karena kena pandemi itu setengah mati loh. Banyak yang sulit, bangkrut banyak. Sebuah keputusan yang tepat Bu. Lihat aja bos, tiap hari toko ini ruame pol. Buat sambal Bu Rudinya aja, sebulan bisa 10 ribuan botol terjual. Kebayangkan cuannya bos? Kalau sebulan laku 10 ribu botol, seharga 25 ribuan aja, masuk dong 1/4 miliar bos. Ini baru dari sambal kemasan aja loh ya, belum termasuk pendapatan 6 cabang rumah makan dan toko oleh-olehnya loh bos. Ahai, cuan pol pokoknya ya Bu. Bu Lani, kita tuh sebenarnya juga penasaran, kok bisa sambalnya jadi pakai nama Bu Rudi? Rudi ini siapa sih Bu? Kalau penasaran, siapa Bu Rudi? Siapa Pak Rudi? Yang belum tahu Pak Rudi, inilah suamiku yang tercinta, Pak Rudi. Bu Lani emang cinta mati sama Pak Rudi. Apalagi ada banyak banget peristiwa pahit yang mereka alami bersama. Semuanya jadi ujian kesabaran, keteguhan, dan kesetiaan mereka berdua bos. Waktu itu sebelum kebakar, saya sudah mencoba menjual nasi pecel. Ya sedikit-sedikit sudah laku. Terus kebakar, ya sempet sih berpikir, waduh ini sudah gimana mau kerja lagi. Tapi berpikir lagi, yang rugi bukan saya aja kok. Pokoknya kita harus semangat, kerja keras, berjuang, pastilah nanti ada hasilnya, ada jalan. Ketekunan, komitmen menjaga kualitas produk, dan etos kerja yang mengagumkan. Akhirnya berbuah banyak banget penghargaan bos. Mulai dari anugerah Best of the Best dari Surabaya Restaurant Award, sampai apresiasi Kartini masa kini dari Yayasan Ane Avanti. 4 jempol deh buat Bu Lani dan Pak Rudi. Beneran deh, salut banget kita Pak, Bu. Yang penting berinovasi terus bos.
Cuan, cuan, cuan. Semangat bos, ayo. Hola bos, menentukan nama brand adalah langkah krusial yang akan menentukan bagaimana konsumen mengenali dan mengingat bisnis Anda. Sebuah nama yang unik, mudah diucapkan dan memiliki makna dapat meninggalkan kesan mendalam pada konsumen dan membedakan dari pesaing. Nah, ada beberapa tips cuan nih untuk membuat nama brand bisnis kita. Let's check it out, bos! Pertama nih bos, riset kata kunci industri merupakan langkah awal yang esensial. Dengan memahami kata kunci yang populer dan sering dicari konsumen, kita dapat menciptakan nama brand yang relevan dan mudah dikenali. Proses riset ini membantu juga mengenali tren pasar, kebutuhan konsumen, dan kompetisi yang ada. Terus, dalam proses penciptaan nama brand, penting untuk memastikan nama tersebut mudah diucapkan dan diingat. Sebuah nama yang kompleks atau sulit diucapkan bisa menjadi hambatan bagi konsumen untuk mengenali atau merekomendasikan brand kita. Nama yang simpel dan singkat cenderung lebih mudah melekat di konsumen. Lanjut nih, pastikan ya bos, namanya berbunyi produk yang kita jual. Ini penting banget untuk bisnis kuliner. Dari sisi marketing, nama brand yang berbunyikan produknya itu akan lebih mudah mempromosikannya. Contohnya nih bos, bakso Pak Min akan lebih mudah diingat dibanding warung Pak Min. Jelas, konsumen akan lebih cepat mengingat bakso karena spesifik menjelaskan produk makanan yang dijual. Brand atau merek tuh penting banget loh. Buat apaan aja tuh? Yang pasti, brand harus bisa menyampaikan pesan bisnis mulai dari produk, layanan, sampai reputasi bisnis Anda, bos. Pokoknya, sekali lihat mereknya, calon pembeli atau klien harus jadi yakin 100%. Nah, makin lama, merek dagang ini akan jadi aset loh bos. Berharga nih, gak kalah sama properti yang dihargai mahal. Brand juga bisa dijual, dibeli, dijadikan waralaba, juga dilisensikan. Keren kan? Apalagi kalau brand Anda udah menonjol banget di pasar bos. Merek ini akan jadi pembeda identitas bisnis sekaligus jadi alat komunikasi komersial buat menggoda konsumen. Apalagi kalau si konsumen udah jadi langganan, bahkan jadi pengguna fanatik yang nggak mau ganti-ganti merek lagi. Mantap banget nih! Oh iya, lengkapi juga brand Anda dengan logo yang menarik bos, biar lebih lekat keingatan konsumen. Bisa pakai pilihan warna, huruf, simbol, atau gambar. Jadi, nggak perlu repot tulis brand, konsumen bakal tahu cuma dari logonya aja. Nah, kalau udah advance banget, logo dan merek dagang akan jadi jaminan kualitas dan prestis, bos. Tahu dong merek-merek tas mahal, arloji mewah, atau produk fashion hasil besutan desainer. Gak cuma kualitas aja yang didapat pembelinya, tapi juga kebanggaan, bos. So, choose, create, dan desain logo dan brand Anda, bos. Terus, pastikan jadi yang terdepan. Gimana bos, udah paham kan? Cara membuat nama brand bisnis yang bagus dan menarik. Semoga tips cuan kali ini bisa menambah pemahaman bos-bos semua ya. Dan yang penting, cuan bos! Tiga, dua, tangkap, dua lagi, ayo, bagus, 20.000.
terakhir.